adalah doktor, profesor doktor, guru besar Universitas Indonesia. Ya, dan beliau adalah konsultan patologis dan pemerhati anti-aging. Bayang itu, pemerhati anti-aging dan profesor. Ya, dan tanpa memperpanjang kata lagi, kita sambut ya Profesor Dr. Antonius N. Kurniawan, SPPA. Kita beri tepuk tangan. Silakan. Baik, selamat pagi. Pagi ya, untuk YRS semua adalah pagi selalu, karena kita semua harus selalu siap untuk memulai hidup yang lebih baik. Karena itu saya akan memberikan suatu informasi mengenai aspek dari produk-produk YRS yang sekarang masih atau sudah ada di Indonesia, di mana kita akan memberikan kesempatan atau kemungkinan bagi pemakai untuk stay young. Kita tahu bahwa kita selalu akan bertambah umur setiap hari, tetapi jangan khawatir, dengan produk-produk YONES kita bisa memelihara tubuh dan pikiran kita sehingga tetap stay young. Sebelum kita mulai dengan young, itu kita harus tahu dulu kenapa kita menjadi tua. Walaupun umur panjang, tambah umur tiap hari, tapi kita juga terkena berbagai macam pengaruh-pengaruh dari luar tubuh kita maupun dari dalam tubuh kita sendiri. Sikapi dengan tepat, maka ini yang kita akan lihat. Orang bersenang-senang di matahari, tetapi mendapat risiko macam-macam dari sinar itu. Kita lihat gambaran ini tidak heran di Jakarta, namun di kota-kota besar lainnya, di mana kita diberi gratis berbagai macam asap, bukan hanya asap dari sekarang di Kalimantan dan Sumatera, tapi asap di jalan-jalan. Nah, ini dia bagi mereka yang masih suka menghembuskan tengkorak itu, mestinya semua kaula dari YONES tidak lagi menghembuskan seperti ini ya. Setuju? Bagus sekali. Karena ini akan memberikan dampak bagi kita sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tahu bahwa asap rokok itu mempunyai 3 macam akibat. Satu bagi diri sendiri yang disebut rokok yang aktif. Kedua bagi orang sekitar kita yang dekat, yaitu rokok pasif atau asap pasif. Dan ketiga adalah sisa dari rokok atau asap yang melekat pada benda-benda di sekitar kita, itu pun akan memberikan dampak bagi orang-orang yang pada waktu itu tidak di situ. Kemudian datang, bisa juga kena. Ya. Oke, ini kita juga lihat ada ibu yang terpaksa harus mencuci segala macam barang, makan mangkuk dan piringnya dan sebagian baju-bajunya di dalam air yang demikian rupanya. Dan ini kita lihat sayur yang kita makan sehari-hari, kalau kita tidak cermati adalah semacam ini. Akibatnya apa? Mungkin kita akan minum air yang seperti ini tanpa kita sadari. Nah, kita lihat tadi sinar, kembali pada sinar. Sinar matahari itu mempunyai 2 macam sinar, jenis sinar, yaitu yang dinamakan sinar ultraviolet A dan ultraviolet B. Yang A itu menembus sampai lapisan yang di dalam, yang B hanya lapisan di permukaan. Ini dia untuk jelasnya, A sampai lapisan dermis, lapisan di bawah epidermis. Epidermis adalah kulit luar yang kita lihat dari luar. Epidermis itu yang tipis, dermis yang lebih tebal, tapi cermat menjaga diri kita terhadap sinar-sinar dan segala macam polusi yang tadi. Siapa yang ingin di kiri atau yang di kanan? Semua orang ingin di kiri ya. Tapi ini yang akan terjadi. Kita akan bergeser menjadi ke kanan kalau kita tidak cermat hati-hati dalam hidup ini. Dan salah satu cara untuk mencegah ini adalah memakai produk-produk YONES. Saya akan
bahas 3 macam saja dari berbagai macam hal yang dapat menyebabkan orang menjadi tua. Pertama yang dinamakan bahasa Inggris glycation. Yang kedua adalah radikal bebas. Ketiga adalah peradangan kronik. Masing-masing ada hal-hal tertentu yang perlu kita ketahui. Yang pertama, glycation itu terjadi ada namanya age, ya, age. Age itu artinya umur, tapi ada juga arti lain yaitu accelerated glycation end products, singkatannya ya. Indonesianya belum ada, jadi saya pakai Inggris. Itu adalah bahan abnormal yang terbentuk karena 2 macam bahan makanan di dalam tubuh kita bersatu. Mestinya nggak boleh bersatu sendiri-sendiri, tapi dia bersatu, yaitu gula dan protein. Ada 2 macam age, yang X dan exogen, yaitu kalau kita memasak makanan dengan suhu yang tinggi tanpa air, yaitu menggoreng atau membakar atau oven, itu suhunya di atas 100 derajat, maka bahan-bahan itu yang ada gulanya, ada proteinnya akan menjadi satu. Dan kita lihat bahannya itu kan berwarna coklat, ya kan? Itu yang namanya exogen, dan kalau itu kita makan rasanya tentu enak, tapi 30% akan tersimpan dalam sel-sel kita dan tidak bisa lepas. Yang endogen di dalam sendiri itu banyak pada pasien atau orang yang menderita diabetes. Diabetes, di mana gula darahnya tinggi sekali, maka gula itu akan bergabung dengan protein dalam darahnya dan menjadi yang dinamakan age tadi, dengan segala macam risikonya atau akibatnya. Inilah contoh makanan yang kita sukai semua ya. Saya rasa nggak ada yang nggak suka ini ya. Tapi ini berwarna coklat sebetulnya. Ini adalah makanan yang sebetulnya sudah age, sudah mengalami age. Kalau kita makan, ingat 30% akan tertinggal dalam badan kita. Jadi problem ya. Baik, kita lanjutkan dengan radikal bebas. Radikal bebas sumbernya macam-macam. Zat kimia, peradangan, matahari, asap rokok, stres, dan sebagainya. Apa itu radikal bebas? Yang kanan, yang kanan adalah contoh suatu molekul yang dikitari inti di tengah dengan dikitari oleh elektron-elektron di luar. Selalu ada 2 elektron. Kalau radikal bebas itu elektronnya hanya 1 unpaired elektron, maka itu dia membutuhkan satu bahan lain untuk menetralisir yang dinamakan antioksidan. Jadi antioksidan akan memberikan elektronnya kepada radikal bebas sehingga radikal bebas ini tidak lagi mengganggu kita. Inilah contoh beberapa macam radikal bebas yang dapat timbul karena sinar ultraviolet, karena radiasi ionisasi, misalnya sinar röntgen, lalu karena rokok dan sebagainya. Dan akibat dari radikal bebas itu terjadilah namanya oksidatif stres. Tubuh kita mengalami stres karena adanya radikal bebas oksigen yang bermuatan kurang dari 2. Nah, akibatnya kita lihat di sana akan memberikan reaksi pada gangguan pada berbagai macam organ kita. Semua kita lihat dari gastrointestinal, eye, kidney, brain, joint, lung, dan sebagainya. Tidak ada yang bebas dari akibat dari oksidatif stres. Peradangan. Peradangan bukan berarti suatu infeksi atau suatu kebakaran, bukan. Peradangan adalah suatu proses di mana di dalam tubuh kita ada sesuatu yang semacam api tapi tidak menyala. Api yang tidak menyala, tapi ada di mana-mana. Salah satunya dalam jantung kita. Orang yang sakit jantung bukan karena kolesterol tinggi. Ini sudah dibantah dan sekarang sudah dinyatakan di Amerika sendiri. Mereka mengakui bahwa bukan kolesterol, tetapi sebetulnya ada peradangan dalam pembuluh darah di jantung. Jadi penting adalah kita menghindari menekan peradangan itu. Nah, akibat dari radikal bebas dan peradangan
kita lihat pada gambar yang sebelah kiri, itu adalah DNA yang masih utuh sebagai suatu rangkaian yang double helix, ya, seperti cincin berpanjang yang double, dengan sambungan-sambungan di tengahnya. Kalau kena radikal bebas, maka terjadilah pemutusan, putus-putus tengahnya ini. Ini dinamakan damage pada DNA. Dan ini salah satu sumber terjadinya penuaan dan penyakit-penyakit pada usia yang tua. Kita lihat di sana juga gambaran yang lebih lanjut bahwa DNA damage itu akan mempengaruhi berbagai macam organ. Ini ada gambar, saya sudah tahu ya ini ya. Apa namanya ini? Telomer ya, telomer ya. Telomer adalah yang merah itu ya, merah telomer. Yang biru ungu adalah kromosom. Jadi ini adalah bagian dari DNA, yang ada dalam sel kita. Nah, kalau ini mengalami kerusakan, dalam arti telomernya menjadi pendek, maka akan terjadi juga suatu proses penuaan. Dan JNS sudah menyiapkan untuk ini, tapi sekarang tidak saya bahas karena memang belum. Ya. Jadi kita akan pada saatnya nanti kita akan bahas. Oke, saya rasa ini kita sudah lihat. Ibu ini usianya belumlah sampai 70, baru 50, tapi sudah kelihatan tua. Jadi beberapa gambar yang tua, saya rasa kita lihat di sini gambar orang yang menjadi tua karena proses penuaan yang tidak terkontrol. Ini lagi osteoporosis. Ini lagi orang-orang menjadi gendut. Yang kanan itu lihat apa itu ya? Mengintip dirinya sendiri ya. Semuanya perutnya ke depan ya. Ototnya mengecil, kekuatannya berkurang, tapi lemaknya bertambah ya. Nah, lemak, kolesterol dan sebagainya, tapi sekarang yang paling penting masih ada itu triglycerid. Itu tetap penting sebagai faktor risiko sakit jantung. Ya. Kolesterol tidaklah sepenting seperti dulu. Ini perlu dicamkan bagi kita semua ya. Yang lain tulang-tulang yang mengalami yang dinamakan osteoporosis atau tulang-tulang mengeropos, kemudian mudah fraktur atau patah tulang. Yang lain adalah dengan penuaan, walaupun usianya belum tua, akan timbul suatu keadaan di mana kualitas hidup itu akan menurun. Menurun macam-macam, cepat lelah, konsentrasi berpikir berkurang. Bagaimana kita mau build up bisnis kalau konsentrasi kita berkurang? Macam-macam akibatnya, contoh dari kualitas hidup yang menurun. Lalu kekurangan vitamin, karena kalau sudah menua, biasanya makanannya juga tidak cukup baik, sehingga vitamin berkurang, maka timbullah penyakit-penyakit yang biasanya disebut penyakit tua. Tapi itu bukan penyakit tua, itu adalah penyakit karena sel-selnya menjadi tua. Ya, berbeda ya. Atau begini, ya, umurnya panjang, tapi tiap kali didorong pakai kursi roda. Saya rasa nggak ada orang yang mau seperti ini ya. Nah, jadi bagaimana reverse the science of aging? Bagaimana caranya? Nah, JNS telah menyediakan produk-produknya. Mari kita lihat apa yang ada. Saya rasa kita semua sudah tahu Reserve yang dipelopori oleh Dr. Leonard Guarente dan David Sinclair dari Harvard. Ya. Kita tahu pula bahwa itu berbentuk gel sehingga mudah diminum dan penyerapannya cepat sekali, apalagi kalau diminum sebelum makan. Pada saat lambung masih kosong, pada saat itu penyerapannya akan paling baik. Ya. Dan kita tahu pula bahwa satu sachet Reserve itu sama dengan 186 botol anggur hitam atau anggur merah ya. Jadi saya rasa kita nggak mungkin minum 186 botol setiap hari, baru satu. Kalau kita minum 3 berapa ratus ya. Nah, gunanya sangat penting, salah satunya adalah membangunkan gen sirtuin 1 ya. Itu gen anti-aging. Tadi disebut ada anti-aging ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita simak dan ingat
hafalin barangkali kalau Anda nanti mengadakan presentasi bahwa ada 9 macam produk bahan di dalam satu sachet dari reserve, yaitu resveratrol sebagai yang paling penting, kemudian ada pomegranate, green tea, grapeseed, blueberry, acai berry, dark sweet cherry, aloe vera, dan grape juice. Beberapa dari ini nanti akan saya bahas dan berikan contoh-contohnya di mana secara ilmiah mereka itu masing-masing mempunyai khasiat terhadap kesehatan kita. Resveratrol yang paling penting itu baru 18 tahun yang lalu dipublikasikan secara ilmiah. Sejak itu dalam waktu singkat banyak sekali paper dibuat oleh peneliti-peneliti yang independen, bukan dari UNS, bukan dari mana-mana, biasanya dari university. Mereka mempelajari sehingga pada tahun 2010, berarti 13 tahun kemudian sudah diadakan conference internasional di Denmark khusus mengenai resveratrol. Jarang sekali satu produk yang bukan obat yang diadakan seminar atau conference ke seluruh dunia, di mana kita dapatkan di situ ada 3.000 lebih studi yang telah dipublish di berbagai majalah-majalah, dan itu dibahas bersama-sama sehingga mereka dapat kesimpulan bahwa memang resveratrol ini betul-betul suatu bahan yang mempunyai khasiat yang sangat banyak. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Yang penting adalah bahwa 12 cara dikenal dari kerja resveratrol yang saya tidak akan bahaskan persatu. Yang penting adalah bagi kita ingat-ingat saja bahwa ada 5 macam penyakit yang berat sekali dan seringkali fatal kalau tidak ditangani dengan baik, yaitu penyakit jantung, cancer, stroke, Alzheimer, yang sekarang makin lama makin populer ya rasanya, dan diabetes. Inilah beberapa contoh, atau bukan contoh tapi mekanisme singkatnya. Pada penyakit jantung dia akan menurunkan tekanan darah, memperbaiki, mencegah gagal jantung, mengurangi iskemia. Iskemia itu artinya darah yang kurang mengalir di jantung. Pada cancer dia bersifat sebagai satu chemo prevention, mencegah. Stroke dia mengurangi hipertensi, mencegah iskemia, dan memproteksi saraf atau otak, sel-sel otak. Pada Alzheimer dia memproteksi sel-sel otak. Pada diabetes ini penting karena saya rasa diabetes itu sangat banyak, di Indonesia juga sangat banyak. Dia mengurangi insulin sensitivity. Di diabetes itu kita nggak boleh bilang bahwa itu karena makan banyak gula. Bukan itu yang kuncinya. Kuncinya adalah bahwa dia mengalami penurunan sensitivitas insulin, atau nama lainnya resistensi insulin. Jadi insulin itu tidak bisa bekerja di dalam selnya. Akibatnya glukosa dalam darah meningkat sehingga pemakaian glukosa di dalam darahnya, di dalam selnya akan berkurang. Oke, sekaligus dia mengurangi obesity karena biasanya orang diabetes pun akan cenderung menjadi lebih gemuk. Nah, ini berikut ini saya akan singkat beberapa paper yang ilmiah yang menyatakan beberapa sifat positif keunggulan dari resveratrol. Dulu disebutkan bahwa resveratrol itu kalau diminum, begitu masuk dalam darah, langsung hilang. Hilang karena dia berubah sifat menjadi sulfat dan glukuronid, ini metabolismenya ya. Tapi kemudian diteliti lebih lanjut, ternyata begitu masuk dalam sel, muncul lagi resveratrol itu dan mulai bekerja. Jadi yang mula-mula dikira dalam darah hilang itu hilang, ternyata tidak. Dia menjadi lagi. Ini penting sekali. Jadi berarti jangan khawatir, kita minum resveratrol, dia tetap akan ada dalam sel kita dan mulai bekerja. Berikutnya itu mempunyai efek terhadap kanker yang diteliti khusus karena minum alkohol kebanyakan. Itu banyak sekali, tidak di sini mungkin tidak banyak, tapi di luar negeri kanker kepala dan leher, termasuk di mulut, tenggorokan, karena alkohol kebanyakan.
ternyata resveratrol dapat melindungi kanker semacam ini. Berikutnya adalah penting, saya kira penting mempertahankan memori kita. Ya. Memori kita penting. Kita harus ingat berapa orang member kita dan sebagainya. Semua harus kita ingat. Tapi penelitiannya ini memang pada tikus, ya nggak apa-apa. Tapi tikus itu memang mudah dicoba-coba. Kalau orang kan nggak bisa dicoba-coba. Ya. Ternyata terbukti pada tikus itu meningkat. Jadi kalau begitu berarti analoginya pada manusia akan meningkat. Dan kemudian ternyata memang neurogenesis itu artinya sel-sel otak yang baru itu akan bertambah banyak. Dan memang belum lama ini ada suatu statement di Amerika, dari penelitian di California, bahwa setiap hari, tidak peduli umurnya, selalu ada 700 sel otak yang baru terbentuk. Jadi jangan khawatir, meskipun kita sudah berumur, orang dulu berpikir udah umur, otaknya udah melisut, mengecil, maka jumlahnya makin lama makin habis. Ternyata ada suatu pembentukan yang baru. Nah, apalagi kalau ditambahi dengan resveratrol. Kemudian banyak orang menderita penyakit gangguan pada usus besar, ya namanya radang kronik pada kolon. Banyak sekali kalau Anda perhatikan, ada orang-orang yang Anda hubungi nanti selain mengalami gangguan usus besar, maka resveratrol juga akan membantu meringankan ini. Nah, ini yang saya rasa penting bagi kita, sudah dibuktikan bahwa ini dibuktikan secara saintifik ya, bahwa dia merupakan bahan anti-aging pada manusia karena dia dapat mencegah penyakit, karena itu diberikan tidak hanya pada orang yang sakit, orang sehat pun bisa diberikan dan perlu, dan meningkatkan kesehatannya, tidak hanya mencegah penyakit, malah lebih sehat. Orang yang sudah tua tentu mobilitasnya terganggu, nggak bisa jalan cepat, gampang jatuh dan sebagainya, maka resveratrol juga akan menjaga mobilitas itu supaya lebih stabil, tidak mudah jatuh. Lalu payudara, kanker payudara saya rasa juga banyak sekarang. Kalau kita lihat di koran, di media massa, banyak sekali simposium gerakan untuk kanker payudara. Tapi tidak ada menyebut resveratrol. Mereka nggak tahu itu. Nah, Anda sekalian tahu sekarang bahwa resveratrol itu membantu untuk melawan kanker payudara. Ya, jadi harapan akan lebih baik. Kemudian sekarang sedikit mengenai green tea. Green tea itu juga penting dan ada di dalam reserve. Green tea juga bekerja pada kanker paru. Pada diabetes pun membantu sekali ya. Kemudian penyakit Alzheimer, yaitu penyakit pikun yang parah ya, Alzheimer. Sekarang di Indonesia sudah ada perhimpunan Alzheimer Indonesia, karena ditemukan lebih banyak orang dengan diagnosis Alzheimer. Sekali dinyatakan Alzheimer, itu obat-obat yang ada di farmasi tidak bisa memperbaiki. Yang bisa dilakukan adalah melawan penyakit itu dengan mencegahnya. Dan green tea di dalam reserve dapat mencegah Alzheimer. Ya. Lalu penyakit hati di Indonesia juga banyak penyakit hati yang dinamakan NAFLD. Itu singkatan dari non-alcoholic fatty liver disease. Jadi penyakit pada hatinya itu mengkerut, fibrosis ya, bukan karena minum alkohol. Karena orang yang minum alkohol banyak pun bisa mengalami liver disease. Tapi ini bukan alkohol, juga bisa mengalami. Itu karena berbagai macam bahan toksik yang kita makan, minum. Nah, green tea bisa membantu mencegah itu. Berikutnya adalah penyakit tadi, radang usus kronik pada resveratrol bisa, green tea pun bisa. Ya, jadi double bahan yang kita punyai. Karena itu dianjurkan jangan lupa minum teh hijau Anda. Saya bukan distributor teh hijau tentu ya. Tapi minumlah teh hijau setiap hari karena ternyata
khasiatnya begitu banyak, di samping reserve tentu ya, untuk minuman diri sendiri. Kemudian teh hijau mencegah peningkatan berat badan pada mencit, ya. Jadi mencit pada orang pun demikian. Efeknya tentu tidak drastis, tapi kalau kita minum teh hijau itu akan membantu mengurangi penambahan berat badan. Lalu ini juga yang menarik, flu, penyakit influenza itu diteliti di Jepang, ternyata orang yang anak-anak ini ya, yang banyak pada anak-anak, minum teh hijau setiap hari, 6 hari berminggu, maka 40%-nya tidak kena flu. Jadi protektif ya. Lagi-lagi pada orang tua yang mengalami disabilitas, artinya mengalami gangguan pada tubuhnya, dan itu tidak hanya jatuh, tapi bisa juga gangguan kognitif, artinya daya pikir, daya ingat, osteoporosis, stroke, patah tulang, depresi, dapat dikurangi dengan minum teh hijau, dan tentu dengan minum reserve di dalamnya. Pada penyakit leukemia, saya semua tahu leukemia itu penyakit darah yang seringkali fatal, ya. Tapi dengan teh hijau itu akan ada manfaatnya, dan ini memang mungkin belum dimanfaatkan oleh para dokter di rumah-rumah sakit. Penyakit autoimun juga makin lama makin banyak sekarang ini. Saya sering dapat konsultasi mengenai penyakit autoimun ini. Ternyata dengan teh hijau dalam reserve juga bisa mengurangi. Ya. Lalu juga kulit, penting karena dalam reserve banyak produk yang dipakai baik pada kulit, permukaan, lumines dan reserve. Itu semuanya mengandung teh hijau. Lalu blueberry sekarang, blueberry saya rasa kita tahu sebetulnya sangat baik. Dan di sini diteliti adalah bahwa penyakit Parkinson, di mana orang itu mengalami gangguan dalam bergerak, ya, kaku sekali, itu bisa diberikan blueberry yang ada dalam reserve. Pomegranate itu adalah buah delima. Buah delima itu khasiatnya pada kardiovaskuler, jadi jantung dan pembuluh darah. Di sini diteliti tekanan darah akan menurun kalau minum selama 4 minggu saja. Yang dipakai ini tentu jus ya, karena ini bukan dari UNES ya penelitiannya, tapi semua kan secara ilmiah. Jadi selain ini ada penelitian lain yang saya tidak cantumkan di sini, yaitu bahwa pembuluh darah di karotis, yaitu pembuluh darah arteri di leher yang menuju ke otak, itu supply otak dari situ, itu pada orang yang sudah mengalami aterosklerosis, artinya mengeras, mengkaku pembuluh darahnya, diberikan jus pomegranate. Setelah 3 bulan dicek kembali dengan USG, ternyata tebalnya aterosklerosis itu sudah menipis, artinya pembuluh darah itu lubangnya lebih besar sehingga aliran darah lebih banyak, risiko stroke berkurang. Grape seed extract. Jadi kalau makan anggur, paling baik itu anggur yang apa? Yang merah ya, merah atau hitam. Itu kulitnya mengandung banyak sekali resveratrol. Bijinya biasanya kita buang kan? Bijinya sekarang telan aja. Kalau digigit kan pahit ya, ditelan aja. Grape seed ini juga berkhasiat. Di sini bahkan pada sel kanker. Sel kanker itu tentu mempunyai stadium macam-macam ya, stadium 1, 2, 3, 4. Makin tinggi stadiumnya, tentu dia makin agresif, makin mudah mengalami penyebaran dalam badan. Nah, kalau diberikan kemoterapi pada stadium 1 dan pada kemoterapi pada stadium 3, hasilnya tentu berbeda ternyata memang begitu makin tinggi stadiumnya, kemoterapi ini daya bunuhnya itu berkurang dibandingkan kalau pada stadium yang awal atau yang kurang agresif ya. Ternyata pada grape seed ini diteliti
makin tinggi derajatnya, makin banyak khasiatnya. Jadi sangat berguna ya, tripsin. Nah, jadi secara keseluruhan ini yang mungkin penting kita sampaikan pada siapapun yang kita hubungi bahwa reserve itu nomor satu dia preventif membuat sifatnya melawan penuaan, ya, melawan penuaan. Yang kedua mitigasi, artinya mengurangi berbagai macam penyakit-penyakit kronik. Ya. Tentu Bapak Ibu pernah temui dari dari klien-klien ataupun teman-teman ataupun member yang berhubungan itu dapat dibantu mitigasi, artinya dikurangi dengan memakai reserve. Sekarang sedikit mengenai Lumines ya, kita tadi sudah lihat bahwa